Selamat datang kembali di Kastu Channel. Sesuai dengan judul video pada hari ini, kita akan membahas operasi boolean pada bahasa pemrograman Python. Di sini saya menggunakan Python 3.9.3 dan menggunakan Visual Studio Code. Di sini kita sudah lihat kita ada berada di Paint ya. Di sini ada judul yang sangat besar Boolean. Kita akan belajar dulu dasar-dasar tentang gerbang logika. Jadi di sini seperti mungkin kita udah pernah belajar ya gerbang logika mungkin di SMP atau di SMA. Kita akan membahas lagi. Ini adalah yang pertama itu ada jenisnya adalah not, lalu ada and, dan lalu ada or, dan yang terakhir kita punya XOR. Nah, kita akan membahas satu persatu. Di sini kita akan membahas dulu lambang-lambangnya aja untuk di Paint. Lalu nanti kita akan masuk ke dalam pemrograman. Oke, kita sudah lihat di sini ada not, ada and, ada or, dan ada XOR. Kita akan lihat satu persatu. Di sini not itu lambangnya seperti ini, memiliki satu input. Lalu ada lambangnya di sini seperti ini, seperti segitiga. Lalu ada bulatan di sini. Ini bulatan, yang anggap bulatan gitu. Ini bulatan. Di sini adalah outputnya. Ini dia hanya membutuhkan satu input. Ini adalah input di sini. Ini adalah input. Di sini adalah output. Nah, fungsinya apa? Not ini. Not ini adalah merubah input. Jadi kalau apabila di sini inputnya itu adalah true, maka di sini akan menjadi false. Kalau di sini kita masukannya adalah false, maka dia berubah menjadi true. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita di pemrograman. Nah, masuk dulu yang pertama adalah not ya. Kita catat di sini, not itu adalah merubah input. Nah, di sini kita butuh dua variabel, satu untuk input dan satu untuk output. Di sini saya mau misalnya A-nya itu adalah true. Nah, berarti di sini B-nya tertulis seperti ini aja, kita tulis not A. Maka saat kita tulis di sini print. Saya mau di sini saya tulis A, not sama dengan B. Maka saat kita run, seperti yang tadi saya bilang, dia akan berubah, true inputnya berubah menjadi false. Ini input, ini input ya, ini input, true-nya adalah input dan false adalah output. Kita kasih tanda dulu aja di sini. Print. Di sini kita kasih adalah not. Oke. Nah, coba lagi sekarang kalau A-nya itu adalah false. Apakah dia akan berubah menjadi true? Kita lihat. Not A. Maka kita tulis di sini adalah print A not sama dengan B. Nah, kita lihat di sini apakah dia berubah. Nah, betul kan? True menjadi false dan false menjadi true. Oke, kita masuk. Yang berikutnya adalah N. Nah, berbeda dengan pembahasan kita yang sebelumnya, itu adalah menggunakan not, itu hanya membutuhkan satu input dan satu output. Kita akan masuk lagi dalam Paint biar lebih jelas. Kita masuk Paint, di sini kita hapus dulu. Sini kita hapus. Nah, di sini kita lihat N. N itu membutuhkan dua input dan bentuknya itu sangat familiar di mata kita. Mungkin kita pernah lihat bentuk ini di kehidupan sehari-hari kita nih, banyak sekali. Aduh, jadi hapus-hapus terus deh. Nah, ini bentuknya kayak apa? Kayak colokan listrik. Ini kayak colokan listrik, ini adalah input dan inilah ada output.
Saya kasih bocoran aja di sini, kalau misalnya ini adalah true, ini akan salah. Ini akan berubah tetap menjadi true. Oke, kalau ini true, ini false, dia akan menjadi false. Nah, kita akan masuk lagi dalam pembahasan kita di pemrograman. Oke, yuk kita buka pemrograman kita. Sekarang kita masuk di N. Artinya kita sekarang membutuhkan 2 input. Input di sini saya mau A itu adalah true, saya mau input yang kedua juga true. Nah, berarti saya mau satu lagi nih, berarti satu lagi adalah output. Nah, outputnya berarti gini. C ini kita kan kalau di sini kita tulis B sama dengan not A. Nah, kalau di sini kita tulis aja A N B. Maka saat kita tulis di sini bisa kita tulis A, itu kita akan N dengan B, maka hasilnya akan menjadi sama dengan C. Oke, lihat, kita kasih tanda dulu sini, kita hapus. Ini kita kasih tanda biar ini ya. Save. Nah, kita ganti di sini adalah N. Nah, sini adalah N. Saat kita run, nah, true and true akan menjadi true. Tapi kalau seperti kalau misalnya ini kita bikin kayak gini ya, kita tahan shift, terus tahan alt, kita pencet arrow ke bawah. Terus kita masih tahan itu, pencet lagi arrow ke bawah sampai 4 kali. Nah, saya mau di sini itulah true and false. Ini saya ganti dulu ini sama ini sama ini. Nah, itu kalau mau kayak gitu ditahan alt. Kita ganti ini false. Oke. Kalau kayak gini, apa yang akan terjadi? Nah, sini true and true menjadi true, true and false jadi false, false and true jadi false, false and false jadi false. Jadi syarat yang berlaku di N ini adalah untuk output true membutuhkan kedua input true. Jadi kalau salah satu atau keduanya false, tidak berjalan. Nah, tidak akan dapat true. Nah, sekarang kita bikin lagi di sininya. Sekarang yang berikutnya adalah tarik ke bawah, atas. Nah, yang kita masuk berikutnya adalah yang tidak kalah mudahnya, sama aja maksudnya. Kita masuk ini adalah OR. Nah, kita masuk ke paint lagi. Sekarang kita di OR, hapus, OR ke sini, set. Nah, OR itu bentuknya sama aja kayak stacker tadi, kayak N. Hanya saja bentuk seperti ini. Set, ada bentuk curve gini, ada melengkung. Dan bentuknya di sini lebih melengkung juga, tapi lancip, ada sudut. Di bagian sini itu adalah output. Oke. Ini adalah bentuk dari OR. Kita akan masuk lagi dalam pemrograman kita. Kita buka pemrograman kita. Sekarang kita masuk ke, ini hapus dulu ya, OR. Maka kita bikin aja ini saya mau bikin ini aja. Ini saya blok ini, terus saya shift alt, pindahin ke bawah lagi, pindahin ke bawah. Tidak bisa ya, salah pencet dong kawan-kawan, salah pencet. Oke, harus tahan altnya aja dong. Nah, ini kita ganti sekarang semuanya menjadi OR. Kita tahan alt di sini, tahan alt,
Tekan Alt, tekan Alt, masih klik sini, sini, di sini, dan di sini. Hapus, kita ganti dengan OR. Nah, oke. Kita lihat apakah yang akan terjadi. Oke, kita lihat di sini ya. OR di sini true dan true menjadi true, masih nggak ada yang aneh ya. True and false, true or false jadi true. False or true jadi true. False or false jadi false. Gampang ya, gampang banget. Nah, kita lihat di sini berarti untuk output true membutuhkan salah satu true. Nah, ini masih gampang, masih nggak ada yang aneh-aneh. Nah, ini baru ada yang aneh-aneh, nggak aneh-aneh banget, cuman berbeda sedikit dari yang tadi. Oke, pindahkan dulu ini ke bawah. Ganti di sini adalah apa? XOR. Masuk pembahasan yang terakhir, XOR. Mantap. Lihat di sini, kita masuk lagi ke sini, paint. Hapus dulu. Hapus bagian sini saja, enggak, kita hapus bagiannya, bagian sini aja. Oke. Kenapa kok dihapus gini doang, Bang? Kenapa enggak semua? Kita lihat. Bentuknya itu mirip-mirip sama OR. Namanya aja mirip kan sama OR, dia cuma tambahin X. Nah, yang mirip sama OR itu cuman bedanya cuma tambahin gini, garis melengkung di sini sama. Nah, garis melengkung di sini tambahin garis inputnya itu. Seperti ini. Oke. Nah, ini baru ada yang aneh nih dari yang ini. Beda nih, lebih beda lagi. Oke, kita buka sekarang. Oh, ini ya. Oke, sudah kebuka. Sekarang kita lihat XOR. XOR di sini kita bikin aja kayak tadi aja ya. Ininya kita lock di sini, kita tahan shift sama alt, kita turun ke bawah, terus lepas shiftnya pindahin ke bagian bawah. Nah, udah, kita hilangin dulu ini, kita ganti. Oke. Nah, ini tidak bisa seperti ini. Oke, ini nggak bisa menjadi seperti ini. Ini salah ya. Ini harusnya huruf kecil ya. Dari tadi huruf kecil. Oke. Tambahin X, ini tambahin X lagi, ini kita tambahin X. Apakah bisa terjadi? Nggak bisa. Ya, invalid syntax. So, apa yang salah di sini? XOR di sini tidak menggunakan huruf seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi dia menggunakan tanda ini. Di mana ini ada di mana? Ada di tombol 6. Angka 6. Pencet shift terus pencet angka 6. Ini ya nih. Hasilnya. Oke, kita lihat di sini XOR. Nah, terang ya, tapi kita hapus dulu biar nanti jelas. Oke, XOR di sini true XOR true jadi false. Udah aneh ya di sini ya. Kita masuk bawahnya true XOR false jadi true. False XOR true jadi true. False XOR false jadi false. Nah, kalau di sini dia itu berbeda. Jadi dia tidak bisa semuanya tidak bisa true semua. Jadi yang di sini berlaku adalah untuk output true membutuhkan salah satu saja true. Nah, ini adalah bentuknya.
Nah, kalau misal kita biasa mengenal tabel ini di tabel yang ada di sebelah kanan kita ini biasanya disebut sebagai tabel kebenaran. Nah, mungkin kalau di pelajaran matematika atau di pelajaran elektro biasanya tuh ada none, ada nor, ada XNOR. Nah, tapi kalau di Python hanya ada not, and, or, dan XOR. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Kalau ada yang kekurangan dari video ini, misalnya ada suatu kesalahan, tolong di komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik subscribe, klik like jika belum. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.